ini juga ada yaitu nilai kapasitasnya bisa diukur yaitu menggunakan VARCO ataupun variabel kapasitor. Ini biasanya digunakan apabila kapasitasnya akan dirubah menyesuaikan dari rangkaian tersebut. Nah, kemudian ada konstruksi kapasitor, yaitu konstruksinya itu sebagai berikut, yaitu ada elektroda positif, kemudian ada elektroda negatif, kemudian di situ ada yaitu muatan listriknya. Nah, di situ ada nanti di elektrik. Nah, di elektriknya itu ada macam-macam, nanti ada elko ataupun dia sebagai kapasitor keramik ataupun sebagai kapasitor kertas. Nah, di situ juga ada nanti dalamnya yaitu sebagai di elektriknya. Nah, di elektriknya itu yaitu nanti akan macam-macam sih, ada elektrolit, kemudian ada keramik, juga ada kertas yang digunakan untuk di inti dari sebuah kapasitor. Nah, kapasitor ini pasti itu memiliki yaitu elektroda. Nah, elektroda ini kalau misal yang bipolar ya berarti dia ada elektroda positif, ada elektroda negatif. Tapi kalau yang nggak ada ya berarti dia elektroda itu sama, yaitu nggak ada nggak ada panjang dan pendeknya untuk di kapasitor. Jadi itu sama bentuknya, panjang dari elektrodanya tersebut. Ini yang kaki ini biasanya itu sama. Kalau yang non polar, kalau misalnya bipolar itu beda, kalau yang panjang itu sebagai positif, kalau yang pendek itu sebagai negatif. Nah, fungsi kapasitor ini itu sebagai menyimpan muatan elektron atau listrik yang disebut dengan kapasitansi, kemudian sebagai filter atau penyaring di rangkaian power supply. Biasanya di rangkaian power supply itu kita misalnya kita menggunakan charge HP ataupun charger HP ataupun charger laptop ataupun apapun yang digunakan yaitu sebagai power supply. Nah, di situ biasanya di power supply ini rangkaian pertamanya yaitu rangkaian pertama itu adalah penurunan tegangan, yaitu dari mulai 220, kemudian ambil untuk di HP yaitu 3,7 volt. Maka dari penurunan tegangan 220 volt kemudian sampai ke 3,7 volt, maka menggunakan nanti ada yaitu transformator. Nah, di transformator itu kan masih AC ya. Nah, kemudian dari AC ini kemudian diubah ke DC itu dengan rangkaian yaitu penyearah. Nah, rangkaian penyearah itu adalah dioda bridge ataupun dioda. Nah, dioda itu sebagai penyearahan. Nah, nanti dioda itu ada berapa yang digunakan, apakah diodanya apakah setengah gelombang ataupun diodanya sebagai satu gelombang. Maka di situ nanti ada yaitu penyaringnya, itu ada juga yaitu filterisasi dari menggunakan resistor dan kapasitor, sehingga arusnya yang tadinya sinusoidal kemudian menjadi arus searah, menjadi arus DC. Nah, di sini juga kapasitor sebagai frekuensi pada rangkaian antena, kemudian juga sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian lain, termasuk pada power supply, kemudian untuk menghemat daya listrik pada lampu neon, kemudian juga sebagai rangkaian arus searah berfungsi sebagai isolator ataupun penahan arus listrik, kemudian pada rangkaian AC sebagai konduktor ataupun melewatkan arus listrik, dan sebagai perata tegangan DC untuk mengubah arus di AC ke DC. Nah, di sini yaitu tergantung dari kalau tadi yaitu DC ke AC ataupun AC ke DC itu juga menggunakan ini dari kapasitor ini jadi sebagai penyearah ataupun perata tegangan. Nah, di sini juga sebagai pembangkit gelombang AC ataupun osilator dan sebagainya. Besaran kapasitansi ataupun C yaitu sama dengan adalah muatannya tersimpan yang dalam satuannya hal ini yaitu sebagai kolom dan dibagi dengan beda potensial ataupun tegangan. Nah, dalam satuannya volt. Nah, untuk kapasitansi ataupun kapasitor ini kapasitasnya itu sebagai makin besar muatan listriknya maka semakin besar pula muatan potensial listriknya. Nah, di kapasitansi ataupun kapasitor ini yaitu satuannya adalah farad. Nah, biasanya untuk beberapa kapasitor ada 5 farad, ada 10 farad, dan tergantung dari yang akan dipakai dalam rangkaian. Nah, ada beberapa jenis kapasitor. Yang pertama yaitu kapasitor keramik, mungkin udah pernah banyak lihat ini kapasitor keramik. Kemudian ada kapasitor polyester yang warna hijau. Biasanya juga ada kapasitor kertas dan kapasitor mika. Nah, kapasitor ini biasanya sebagai kapasitor non polar ataupun dia memiliki polarisasi. Jadi kalau misal dirangkai ataupun dipasang secara terbalik juga tidak masalah, itu tidak menimbulkan shock tegangan. Nah, juga ada yaitu kapasitor polar. Nah, kapasitor polar ini bentuknya itu simbolnya sebagai berikut. Jadi ada plus, kemudian yang hitam yaitu sebagai ataupun yang ini yang warna coklat ini sebagai negatifnya. Nah, di situ di kapasitor polar itu jenis-jenisnya yaitu ada elko ataupun kapasitor elektrolit ataupun elko yang biasa disebut sebagai elko. Kemudian juga ada kapasitor tantalum. Nah, di sini kapasitor tantalum dan kapasitor elko itu sebagai kapasitor polar.
Kemudian yang kedua itu adalah yang tadi mengenal kita ada komponen pasif, kemudian ada yaitu komponen aktif. Nah, komponen aktif ini ada berbagai macam jenis komponen aktif. Jadi komponen aktif ini ada yang pertama itu adalah dioda, kemudian transistor, kemudian adalah IC, dan yang lainnya yang nanti ada SCR ataupun triac ataupun diac ataupun nanti yaitu sebagai MOSFET. Nah, di sini di komponen aktif itu yang pertama adalah dioda. Jadi dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari buah keping yang berbentuk pelat sebagai kutub yang berfungsi untuk menyalakan arus listrik. Nah, komponen kapasitor terdiri dari penggabungan dua buah material semikonduktor yang masing-masing diberi penampakan bahan doping. Nah, di sini di simbol dioda itu ada A dan K. Nah, A itu sebagai anodanya, yaitu sebagai positif, dan katodanya itu sebagai negatif. Di dioda ini cara kerjanya yaitu dioda dapat bekerja dalam 3 kondisi yang kita kenal, yaitu sebagai unbiased, forward bias, dan reverse bias, ataupun dia tanpa ketegangan, ataupun dia sebagai tegangan maju ataupun tegangan positif, dan sebagai tegangan mundur ataupun tegangan negatif. Nah, di kondisi tanpa tegangan, kondisi ini akan berbentuk suatu pembatasan mediasi pada daerah p-n junction. Ini nanti di sini yaitu sebagai diodanya yang ada simbol ini segitiga, kemudian ada garisnya itu sebagai dioda ya. Nah, kemudian juga kondisi yang kedua yaitu kondisi tegangan positif atau bias maju, ataupun yang biasa disebut yaitu forward bias. Nah, di sini dalam kondisi ini anoda dihubungkan dengan elektroda ataupun terminal positif sumber listrik, dan katoda dihubungkan sebagai terminal negatif. Nah, selanjutnya itu adalah kondisi tegangan negatif ataupun bias mundur ataupun reverse bias. Nah, di sini yaitu sisi dioda dihubungkan dengan terminal negatif sumber listrik, dan sisi katoda yaitu dihubungkan pada terminal positif. Selanjutnya yaitu kita mengenal adalah ada bias maju ataupun forward bias, dan ada bias mundur ataupun reverse bias. Nah, di bias maju ini yaitu dalam kondisi ini anoda dihubungkan dengan elektroda ataupun terminal positif dari sumber tegangan. Nah, kita bisa lihat nih pada bias maju ini yaitu positifnya akan dihubungkan dengan P, ataupun tadi yaitu sebagai anodanya, yaitu anoda akan dihubungkan dengan positif. Nah, di sini juga bisa dikatakan yaitu untuk yang bias maju ini yaitu katodanya akan dihubungkan dengan negatif dari sumber. Kemudian untuk bias mundur ataupun bias mundur ini yaitu positifnya ini akan dihubungkan dengan katodanya ataupun terbalik sehingga menjadi negatif. Kemudian juga yang negatif ataupun N sebagai PN junction-nya, yaitu N-nya ini akan dihubungkan dengan negatif, tapi di sini yaitu N-nya itu sebagai anodanya. Jadi yang negatif ini sebagai katoda, kemudian yang positif itu sebagai katoda. Nah, di sini adalah sebagai bias mundur. Kalau aplikasinya di pemasangan dioda ini sebagai berikut. Biasanya untuk positif, sumber tegangan positif maka akan ketemu dengan anoda, sedangkan untuk di bias mundur di pemasangan yaitu positif akan ketemu dengan negatif ataupun katoda dari dioda, sehingga lampunya tidak akan menyala. Kalau misal di bias maju maka akan menyala lampu tersebut. Nah, kemudian ada beberapa jenis dioda yang terkenal ataupun biasa dipakai dalam rangkaian elektronika. Itu adalah dioda yang biasa dipakai. Ini dioda yang biasa dipakai ini adalah biasanya hitam, kemudian ada simbol, ada gelangnya putih ataupun silver di ujungnya. Nah, biasanya untuk dioda normal ataupun dioda biasa ini yaitu digunakan untuk penyarahan. Namun kalau dioda satu kan, kalau di PLTS itu kalau bisa dilihat yaitu ada PN junction-nya itu di belakang dari panel surya. Biasanya ada dioda bridge, dioda bridge-nya biasanya IN 4001. Nah, di dioda bridge ini, yang dioda ini yaitu gabungan dari beberapa dioda. Kalau dioda bridge ini ada yang 4 dioda, ada yang 2 dioda. Nah, apakah dia akan setengah gelombang, apakah akan satu gelombang penuh. Nah, kemudian juga ada dioda Zener, kemudian ada dioda LED ataupun yang biasa dikatakan yaitu LED. Lampu LED itu termasuk dalam dioda, tetapi diodanya sebagai dioda pemancar ataupun pemancar cahaya. Kemudian juga ada dioda foto. Nah, foto dioda ini simbolnya itu kebalikan dari dioda LED ataupun LED. Nah, dioda foto ini biasanya kalau misal dalam robotika industri misalnya menggunakan ada mungkin ya robot pengikut garis yang biasa dikenal, yaitu robot pengikut garis. Biasanya kan garisnya sebagai warna
hitam ataupun sebagai warna biru ataupun merah. Nah di situ maka dioda foto akan berfungsi sebagai pembalik dari warna tersebut, sehingga ketika dioda fotonya biasanya kalau misal garisnya sebagai warna hitam ataupun merah, maka dioda fotonya biasanya menggunakan yang dioda yang putih. Kalau misal garisnya sebagai putih, maka biasanya dioda fotonya menggunakan dioda yang warna hitam, sehingga akan menimbulkan yaitu di situ bisa bergerak robotnya mengikuti dari garis tersebut, sehingga robot ini akan mengetahui nih jalurnya lewat mana. Nah itu bisa dikatakan yaitu sebagai dioda foto. Dioda foto biasanya digunakan yaitu sebagai sensor cahaya juga bisa. Jadi untuk yang bisa digunakan yaitu sebagai robot tracking, jadi robot pengikut garis yang biasa digunakan. Kemudian juga ada dioda laser, kemudian sebagai ada dioda varaktor, dioda tunnel, dan dioda Schottky ataupun yang biasa digunakan yaitu pada penyarahan di penguatan gelombang. Selanjutnya yaitu ada SCR ataupun bisa dikatakan yaitu Silicon Control Rectifier. Ya ini juga tergolong dalam kelompok dioda, tapi perbedaannya yaitu dari bentuk. Kalau misal di dioda itu hanya ada dua ada dua kaki, yaitu sebagai input dan output sebagai anoda dan katoda. Sedangkan di SCR ini ada simbolnya yaitu ada anoda, kemudian ada katoda, dan ada gerbang. Nah di gerbang ini biasanya yang ada gerbangnya ini sebagai bagian tengah, yang nggak ada yaitu lakukan dari kakinya. Mau pulang nih, tutup. Yang ini kalau bisa dilihat yaitu kalau misal kita bisa tentukan anoda, gerbang, dan katodanya, kita bisa lihat yaitu dari bentuk muka dari SCR. Biasanya kalau SCR ini ada yang sebelah kiri yaitu sebagai anoda, kemudian yang tengah yaitu sebagai gerbang, dan yang kanan yaitu sebagai katoda. Selanjutnya yaitu adalah triac ataupun ini termasuk dalam komponen tristor ataupun dioda. Nah di sini yaitu sebagai triode alternating current ataupun dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai trioda untuk arus bolak-balik, sama seperti SCR. Nah biasanya untuk triac ini berfungsi sebagai pengendali ataupun switching pada rangkaian elektronika. Nah untuk simbolnya triac yaitu ada dua dioda ini. Kalau di triac itu yaitu ada kakinya yaitu sebagai ada MT1, kemudian ada gerbang, dan ada MT2. Nah di triac ini yaitu mirip-mirip itu sama SCR, tapi nanti ada kodenya yaitu triac ataupun SCR. Nah di sini juga triac itu ada yang bentukannya yaitu bulat, juga ada yang bentukannya yaitu tipis sama dengan SCR. Nah kemudian aplikasi dari komponen triac ini bisa dilihat pada gambar berikut. Nah kalau di aplikasi komponen triac ini kita bisa lihat yaitu ada misalnya ada rangkaian, ada sumber tegangan, kemudian juga ada resistor, kemudian juga ada lampu, kemudian juga ada triac. Nah di sini di komponen triac ini yaitu dia akan nyala ketika ada komponen triac ini untuk lampunya. Kalau di triac ini bisa dikatakan, jadi kalau dioda tadi kan ada forward bias. Nah kalau misal di triac juga ada forward bias. Jadi kalau misal komponen itu ada triac, maka dia akan menyala. Nah di sini di gambar ini yaitu kita bisa melihat aplikasi dari triac untuk switching. Jadi di switching ini bisa dikatakan pada saat S terbuka ataupun saklarnya terbuka, maka lampunya akan dalam keadaan off. Nah tidak ada arus listrik yang mengalir dari G kepada MT2. Namun jika saklarnya tertutup, maka akan dalam keadaan on, sehingga memberikan sumber daya listrik arus searah pada lampu ataupun triac, dan sehingga lampunya akan nyala. Kemudian selanjutnya ini adalah komponen yang paling sering digunakan dalam rangkaian komponen aktif. Nah transistor ini merupakan yang bisa dikatakan yaitu sebagai transfer resistor, tapi di transistor ini sebagai sebagai komponen aktif. Nah transistor adalah suatu komponen atau perangkat elektronika yang digunakan untuk penguat, stabilisasi tegangan, penyambung, modulasi sinyal, dan sebagainya. Jadi untuk penguatan sinyal biasanya itu digunakan yaitu transistor, ataupun untuk penyaklaran juga biasanya digunakan transistor. Jadi biasanya di transistor ini biasanya digunakan pada komponen misalnya sebagai penyaklaran yaitu pada flip-flop, kemudian sebagai penguatan sinyal yaitu ada untuk modulasi, kemudian untuk gambar ataupun simbol dari transistor ini ada dua jenisnya yaitu transistor PNP dan transistor NPN, ataupun bisa dikatakan yaitu kalau PNP maka yang masuk yaitu
N-nya, emiternya masuk, tapi kalau NPN yaitu sebagai emiternya keluar. Jadi kalau di transistor ini ada 3 kakinya ya, ini yang biasa dilihat. Ini transistor itu ada 3 kaki, sebagai yaitu kaki yang pertama itu sebagai basis, kemudian kaki yang kedua sebagai emitter, dan kaki yang ketiga sebagai kolektor. Nah, di kaki transistor ini sama halnya sebagai dioda, yaitu ada P, ada N, dan P, ataupun ada N, ada P, dan ada N. Jadi tergantung dari nanti ini kolektor, emitter, dan basisnya. Sehingga kalau misal yang gambar yang A ini sebagai PNP, gambar B sebagai NPN. Kalau misal simbol secara elektronikanya ini yaitu di simbol ada bulat, kemudian ada arus yang masuk ataupun tanda panah masuk, kemudian ada juga tanda panah yang keluar sebagai emitter. Selanjutnya, jenis-jenis transistor ini ada beberapa jenis, yaitu ada transistor yang digunakan sebagai transistor bipolar, yaitu ada NPN dan PNP. Kemudian juga ada transistor efek Medan. Nah, di sini transistor efek Medan ini ada beberapa, yaitu ada JFET, ada MOSFET, ada UJT, ataupun PJT yang bisa digunakan untuk ataupun yang bisa disebut yaitu transistor jempol, yang biasanya ada yaitu nempel di bodi elektronika ataupun komponen-komponen listrik. Di sini di yang terakhir yaitu komponen elektronika aktif, yaitu ada IC ataupun integrated circuit. Nah, di IC ini juga dikatakan sebagai bahan semikonduktor. Nah, biasanya adalah isi dari IC ini adalah silikon yang berisi ratusan hingga jutaan komponen kecil seperti transistor, resistor, dioda, dan kapasitor. Nah, di dalamnya IC kalau dibongkar itu pasti ada transistor, ada resistor, ada dioda, dan kapasitor. Tapi banyak. Nah, dalam hal ini yaitu IC kan udah kecil, tapi juga dalamnya komponen elektronika ini banyak juga, tapi dalam yang kecil juga, sehingga dalam kit-kitannya itu kalau IC itu bisa digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika seperti mulai dari komputer, kemudian smartphone, kemudian ada peralatan rumah tangga dan fungsinya yang beragam, sebagai baik itu sebagai pengolah sinyal, sebagai pemrosesan data, hingga pengaturan daya, ataupun biasanya di IC ini ada beberapa yaitu gambar dan simbolnya integrated circuit. Nah, ini secara umum ya, kalau misal di IC itu gambarnya seperti ini, ada IC Zilog, kemudian juga ada IC analog, ada IC digital, kemudian dengan simbol-simbol yaitu masing-masing kaki yang akan digunakan di IC. Selanjutnya di IC ini fungsinya yaitu sebagai yang pertama itu pemrosesan sinyal, kemudian yang kedua sebagai pengaturan tegangan, kemudian sebagai memori ataupun IC room, kemudian ada kontrol logika, dan